Ya, banyak hal terjadi yang akan dilakukan hari ini, terlebih dengan hari ini adalah hari pengumuman dari Fed terkait dengan FOMC Economic Projection dan juga statement-statement yang akan sangat dinantikan. Dan tentunya the man behind the Fed, yaitu Jerome Powell, yang sangat dinantikan terkait dengan kebijakan apa yang akan diambil. Apakah Fed kali ini bisa meyakinkan atau kembali menegaskan apa yang sempat disampaikannya beberapa waktu lalu? Jika ya, maka potensi ini kita asumsikan sebagai dovish untuk dolar dan kemungkinan potensi rebound ataupun rally untuk gold sangat layak terjadi. Lalu kemudian yang jangan terlewatkan adalah kali ini kabar terbaru adalah pertemuan dari Kongres yang sedang membahas terkait dengan dua hal, yaitu tentang RUU anggaran dan juga terkait dengan paket bantuan atau dalam hal ini kita sebut dengan stimulus corona. Kalau misalkan ternyata tercapai kesepakatan, maka potensinya rally besar akan terjadi untuk gold sampai setidaknya seasonal event akan berhasil dilewati. Jadi ini adalah kemungkinan kesempatan untuk Anda yang bisa manfaatkan di hari ini atau mungkin paling telat esok hari setelah Fed melakukan pengumumannya. Kalau dua hal yang terjadi, big figure-nya adalah Fed dan juga Kongres AS dan terkonfirmasi dengan sangat baik, maka potensi kenaikan jauh lebih besar. Tapi kalau misalkan Fed tidak berhasil memberikan keyakinan, bahkan tidak cenderung agresif meyakinkan market, maka kemungkinan potensinya bisa saja akan terjadi vice versa atau pembalikan arah. Nah, ini yang akan kita cermati. Terlebih dengan faktor teknikal yang sempat mengalami tekanan sampai 18.19 di hari Senin, tapi akhirnya kembali rebound dan bahkan tidak kembali muncul di bawah zona 18.25. Dan kemarin kita berhasil untuk switch strategi kita. Kali ini pun persis dengan apa yang sempat kita sampaikan kemarin, bahwasanya kalau terjadi dengan keadaan candlestick, apakah itu doji reversal atau mungkin saja komposisi dua candle berturut-turut seperti bullish engulfing, bullish ceramic dan lain-lain, maka potensinya hari ini memang seharusnya kita akan lakukan buy. Dan inverse head and shoulder, baik itu di daily chart maupun di grafik K4 ternyata semakin membuka peluang tersebut. Lalu bagaimana dengan Elliott Wave? Oke, untuk Elliott Wave sendiri tentunya kalau misalkan neckline dari inverse head and shoulder berhasil ditembus, otomatis nantinya 1872, 1875 sebagai zona yang wajib ditembus untuk kelanjutan dari Elliott Wave atau membuka peluang Elliott Wave, maka potensi ini bisa saja terjadi. Tapi untuk sementara ini kita akan perhatikan terlebih dulu bagian dari inverse head and shoulder yang sangat penting. Neckline 1863, 1865 apakah berhasil tembus apa tidak. Tapi juga berita ekonomi sebelumnya, kurang lebih retail sales juga akan sangat penting sebelum rilis statement dari FOMC pertengahan malam nanti. So, kita lihat technical view untuk kali ini 16 Desember 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view hari Rabu 16 Desember 2020, dan seperti biasa kita awali terlebih dahulu dari outlook terhadap DXY atau US dollar dan kembali mengalami penembusan. Hanya saja kalau kita lihat dari pola pergerakannya tentunya ini bukan sesuatu hal yang aneh. Dia lagi-lagi mengalami tekanan lalu kemudian sempat tertahan memberikan harapan untuk rebound, tapi seperti Anda lihat small triangle kita juga berhasil atau terkonfirmasi dengan sangat bagus bahwasanya dia mengalami breakout area support. Ini menandakan potensi penurunan akan berlanjut. Dan seperti biasa juga kalau kita lihat dari triangle, berarti adalah kita melihat dari pola penurunan sebelumnya. Jadi kalau kita asumsikan ini penurunan yang terakhir, maka potensi penurunan lanjutannya akan kurang lebih relatif sama dengan ketinggian areal tersebut. Atau minimal kalau kita asumsikan dari areal yang terakhir saja di sini, maka potensinya hampir mirip. Tapi intinya adalah pola penekanan atau pelemahan terhadap US dollar masih berlanjut, dan kembali saya ingatkan kita dalam fase pelemahan dolar yang memang relatif panjang. Kalau Anda lihat di sini area bulan Maret lalu kemudian dia mengalami penurunan, kemudian ini adalah lanjutan penurunannya setelah dia sempat konsolidasi, dan kita sudah perhitungkan bersama bahwa 50% target akan berada di kisaran 89.36 dan juga target utamanya berada di 86.03. Nah, jadi kalau misalkan pun nanti Fed ternyata lebih mengkonfirmasi bahwasannya mereka tetap mempertahankan suku bunga rendah dan tidak ada persiapan untuk melakukan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat, maka itu sudah pure terkonfirmasi bahwasannya
dolar masih akan tetap melemah dalam periode-periode mendatang. Setidaknya 3 atau 6 bulan ke depan itu masih bisa dipastikan untuk mengalami penekanan atau pelemahan. Kemudian di grafik H4, seperti biasa juga kita dibantu dengan areal garis trendline kuning yang lagi-lagi juga tidak sama sekali tersentuh. Sekali lagi saya hapus areal arsir ini sebagai areal yang kemarin sempat juga kembali ditembus. Jadi kemungkinan potensinya kalau kita lihat areal support terakhir pun secara historical past sudah terkonfirmasi dia mengalami penembusan. Artinya meskipun ada spikes itu hanya relatif sementara lalu kemudian kembali dalam faktor tekanan. Dan lagi-lagi yang harus Anda pahami, selama dia bergerak di bawah areal garis kuning atau trendline kuning, maka potensi pelemahan dolar masih tetap lebih mendominasi. Lalu bagaimana kalau misalkan ada kesempatan dia rebound, let's say katakanlah Fed malam ini tidak berhasil meyakinkan pasar dengan skema ataupun kebijakan moneternya, maka peluang untuk mengalami rebound pun masih bisa terjadi. Tapi jangan lupakan bahwasanya hari ini Kongres AS juga sedang mengalami atau sedang mengadakan pertemuan untuk membahas terkait dengan paket stimulus. Dan ingat, stimulus itu menandakan berarti pelemahan terhadap mata uang yang bersangkutan, dan otomatis yang akan sangat terdukung kali ini adalah Dow Jones ataupun bahkan gold seperti yang sempat kita kupas. Lalu kemudian di grafik H1 juga kali ini kalau misalkan kita lihat areal yang sempat mengalami sideways yang cukup panjang, ya ini sejak 3 Desember ya, dari sejak awal bulan Desember, lalu kemudian sampai saat ini barulah dia terkonfirmasi untuk mengalami tekanan atau penurunan kembali. Kemarin ini meski sempat terjadi di tanggal 14 Desember penembusan, tapi kembali berada di atas, lalu kemudian juga tergambarkan seperti ini. Tapi akhirnya meski tadi pun dia sempat spike, tapi itu hanya sekedar rebound atau retest area resisten, lalu kemudian dia kembali tergelincir. Sehingga kemungkinan potensi ini mengkonfirmasi pelemahan dolar masih akan tetap berlangsung. Sehingga untuk gold kali ini kita akan mengincar area buy. Technical view gold 16 Desember 2020 per jam 11.56 menit waktu Indonesia bagian barat, high 18.58.10 dan low 18.50.70, running price 18.57.10, dan akhirnya bullish engulfing ataupun bullish harami tercipta. Ya, kita coba zoom terlebih dulu. Saya sedikit penasaran apakah ini termasuk kategori bullish harami atau bullish engulfing. Oke, kalau kita lihat dari pembukaan yang ada di tanggal 15 dibandingkan dengan area penutupan di tanggal 14, maka karena ada selisih ini bisa diasumsikan sebagai area bullish engulfing karena juga real body-nya jauh lebih tinggi dari apa yang sempat terjadi di tanggal 14. Tapi juga kalau kita isyaratkan bahwa ini bullish harami pun masih juga masuk ke dalam kriteria tersebut, dikarenakan bagian candle hitam tanggal 14 Desember berada sekitar half body dari real body yang terjadi tanggal 15 Desember. Dan ini persis dengan apa yang kita harapkan kemarin. Saya sempat menyampaikan harapan atau ekspektasi bahwasannya terjadi bullish candle ataupun entah itu doji sebagai sinyalmen terjadinya bullish reversal, dan itu yang terjadi. Artinya apa? Artinya kemungkinan potensi inverse head and shoulder atau suspected inverse head and shoulder di grafik daily, dan juga nantinya membuka peluang untuk Elliott wave ketiga dan seterusnya, maka kemungkinan peluang itu semakin terwujud atau semakin mendekati kenyataan. Oke, kita kupas terlebih dahulu dari inverse head and shoulder. Bagian ini bagian left, lalu kemudian ini bagian head, dan ini terkonfirmasi sebagai bagian right shoulder baru saja, atau kurang lebih karena keadaan dari candlestick yang mengisyaratkan tentang bullish engulfing ataupun bullish harami terkonfirmasi menjadi area pembalikan, sehingga ini bagian right shoulder dan kita tinggal menentukan bagian neckline untuk ditembus. Kalau ini berhasil tembus, maka kemungkinan potensi kenaikan akan setara dengan areal kedalaman dari bagian head tersebut. Dan ternyata kalau kita tarik seperti ini secara kasar, kurang lebih target akan berada di 18 atau 19.66, dan ini menandakan areal yang cukup fantastis untuk beberapa periode ke depan. Artinya ini adalah peluang yang cukup bagus bisa kita manfaatkan terkait dengan seasonal event. Apalagi kalau misalkan nanti malam Fed dan juga Kongres yang sedang melakukan pertemuan berhasil mengkonfirmasi terkait paket stimulus, dan juga Fed dengan kebijakan moneter mempertegas kembali terkait suku bunga yang tetap dipertahankan di level rendah selama 2022 atau 2023. Bahkan kalau misalkan
QE tetap dilanjutkan, maka potensi kenaikan untuk emas semakin tak terbantahkan. Lalu kemudian bagian dari Elliott wave ketiga, apakah akan terjadi apa tidak? Tunggu dulu. Hal tersebut masih memiliki PR utama yang harus ditembus, yaitu areal 1872.80. Ini yang merupakan areal tertinggi yang sempat tercapai di tanggal 8 Desember, lebih tepatnya 1875. 1872 adalah area 50% kita. Lalu kemudian di grafik H4, kalau kita lihat potensi pergerakan beberapa waktu lalu sempat mengalami penembusan seperti yang Anda lihat di sini, tapi lagi-lagi saya ingatkan, karena kemarin juga saya sempat sampaikan ada areal yang kembali tidak ditembus. Lalu kemudian dia kembali di dalam area kenaikan, bahkan saat kita menggunakan areal trendline small triangle, ternyata berhasil ditembus. Semoga Anda berhasil mengikuti suggestion alternatif yang sempat kemarin kami tayangkan, di mana kami sempat memberikan alternatif buy on dip, koreksi di area 42 ataupun 43, atau alternatif terakhirnya adalah buy on breakout saat zona 1843 tersebut ditembus. Nah, ternyata yang berhasil adalah breakout, lalu kemudian dia mencapai area 1855. Nah, kali ini hal yang serupa, kurang lebih kalau kita lihat dari posisi head and shoulder, apakah masih berpeluang apa tidak. Kalau dilihat dari area ini, semakin mendekati area head, berarti otomatis bisa saja ini peluangnya masih ada, tapi relatif lebih kecil bandingkan dengan big inverse head and shoulder yang sampai saat ini kita nantikan. Nah, ini menandakan ya daily chart inverse head and shoulder, dan di H4 pun swing high swing low yang lebih besarnya adalah inverse head and shoulder, dan itu menandakan areal neckline di 1865 akan relatif lebih dekat untuk membuka peluang ditembus, yang artinya lagi secara daily maupun secara H4 sangat mendukung untuk potensi penembusan areal neckline. Nah, areal dari kemungkinan potensi kenaikan pun kita sudah pernah perhitungkan untuk grafik H4 sendiri berada di 1987, dan 50%-nya kita tanggal tarik saja kurang lebih berada di 1927. Tapi ingat bahwasanya ini bukan target 1 jam ataupun 2 jam, meskipun kita menemukan di grafik H4 kita memperkirakan target yang akan dicapai kali ini bukan dalam waktu dekat. Lalu kemudian kalau kita lihat dari areal buy on dip yang paling ideal adalah 1842 sebagai areal koreksi, atau alternatifnya adalah Anda follow saat dia mengalami tembusan 1863 atau 1865. Kemudian di grafik H1 yang paling ringkas lagi, kalau kita lihat dari pola pergerakan kemarin pun kita sudah mendapatkan areal resisten juga ditembus. Dan kali ini saya dibantu dengan Fibonacci expansion seperti Anda lihat 1856 sebagai zona Fibonacci expansion 61.8% ternyata pagi ini sudah ditembus, yang artinya menandakan area koreksi tidak akan terlampau jauh. Tadinya kita memperkirakan akan berada di kisaran 1845 atau 1848, tapi sayangnya ternyata di 1850 dia terhenti, lalu kemudian dia mengalami rally. Untuk strategi utama, kita masih bisa menantikan zona 1848 ataupun 1845, tapi kalau kita lihat dari areal terdekat, areal support yang terdekat berada kurang lebih di areal 1852 ataupun 1853. Ya, kurang lebih berada di areal ini. Jadi kemungkinan potensinya kalaupun nantinya dia turun akan relatif terbatas, lalu kemudian dia akan mengalami rebound. Yang paling aman adalah tadi saat dia mengalami penembusan area 1864 ataupun 1865. So, strategi awal silakan buy di 1846 ataupun 1848.60. Target pertama adalah 1854.00, target kedua adalah 1860.00. Stop loss silakan gunakan 1840.00. Alternatif kedua silakan follow buy saat dia menembus area atau zona 1863 1865 dengan target terdekat kurang lebih 1870 atau 1872, lalu kemudian target kedua akan berada di kisaran 1880. Perkiraan kami kurang lebih Fed atau FOMC nanti malam akan memberikan statement yang cukup positif, tapi yang paling bisa diharapkan adalah keadaan atau statement dari Kongres yang mana sedang dilakukan pertemuan sampai saat ini. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.